Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang juga, Vero. Bagaimana kabar Vero hari ini? Bapak berharap Vero dalam keadaan sehat, ya. Vero dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat. Bapak juga berharap Vero bisa menjaga iman dan imun agar kondisi tubuh kita tetap stabil dalam keadaan sehat, ya. Ya, baik Pak, baik Bapak, puji Tuhan, kabar saya baik-baik dan semoga Bapak dan keluarga juga dalam keadaan yang sehat. Amin, amin Bu Vero. Uh, Vero, Amin. kira-kira Vero Ya, keberatan tidak jika pagi ini kita ngobrol-ngobrol santai karena ada yang Bapak ingin ngobrol dengan Vero pada pagi hari ini. oh begitu Pak. Tidak apa-apa Pak. Kebetulan saya siang ini tidak langsung pulang karena lagi tunggu adik yang uh, latihan drama dan kebetulan juga ada yang ingin saya curhat pada Bapak. Oke, baiklah kalau begitu Vero. Kalau begitu kita ke ruangan Bapak saja ya, supaya kita ngobrolnya lebih enak, lebih santai, tidak ada yang mengganggu obrolan kita pagi ini. Ya, ayo Vero kita ke ruangan Bapak saja. Baik Pak, terima kasih Pak. Mari. Oke, nah silakan duduk Vero, ya silakan duduk. Terima kasih Pak. Diminum dulu aquanya, diminum dulu aquanya, ada Iya permennya. Bapak. Terima kasih Bapak. Jadi, ya Vero. Jadi begini Vero, akhir-akhir ini uh, Bapak sering lihat sepertinya ada yang sedang Vero risaukan, gitu ya. Kira-kira apa masalahnya, gitu. Kalau ada masalah, Vero bisa sampaikan ke Bapak. Karena sebagai wali kelas, ya, sebagai wali kelas, Bapak juga ini adalah orang tua Vero di sekolah. Iya sih Pak, memang sebenarnya ada sedikit masalah Pak, dan terima kasih karena Bapak sudah menanyakan hal ini pada saya sehingga saya merasa uh, agak lebih tenang Pak. Iya, oh begitu Vero. Oke. Jadi menurut Vero, kira-kira masalah apa yang Vero hadapi saat ini? Dan kira-kira apa yang ingin Vero lakukan untuk mengatasi masalah yang Vero sedang hadapi saat ini? Hmm, baik Pak, sebenarnya saya agak malu untuk menceritakan Pak, tapi uh, daripada membuat saya tidak nyaman, mungkin saya akan menceritakan pada Bapak uh, supaya saya dapat menyelesaikan masalah ini dan mencari jalan keluar supaya saya dapat belajar dengan tenang, dengan nyaman, dan dapat belajar dengan baik, Bapak. Oh, begitu. Baiklah. Coba ceritakan masalah Vero ke Bapak. Vero jangan khawatir. Bapak ini kan orang tua Vero juga begitu di sekolah. Jadi Vero tidak perlu khawatir ataupun malu-malu untuk menceritakan masalah Vero. Uh, Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu untuk saya. Jadi begini Pak, sebenarnya saya merasa tidak nyaman dengan pembelajaran mata pelajaran matematika Pak. Loh, kenapa seperti itu Vero? Apa yang membuat Vero tidak merasa nyaman dengan em, mata pelajaran matematikanya atau dengan gurunya? Begini Pak, guru matematika
kami di kelas kan membuka privat di rumahnya. Jadi setiap hari Minggu, terus sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, Pak. Kecuali saya dan satu teman saya lagi, Pak. Saya merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir saya dan teman saya yang lain yang tidak ikut privat, Pak. Dan saya juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil pada murid yang mengikuti les privat. Guru tersebut memberikan nilai yang baik, sedangkan saya dan teman saya agak di bawah, Pak. Oh, begitu. Terus kalau Bapak boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan Vero tidak ikut privat, les privat seperti teman-teman Vero yang lainnya di kelas? Begini, Pak, kalau hari Minggu kan saya harus membantu Mama untuk berjualan di pasar pagi, pasar Minggu, Pak. Sebab saya kan anak yatim dan saya anak yang tertua, Pak. Jadi kesian Mama kalau saya tidak bantu, Pak. Mama kan sendirian. Oh, itu. Apakah Vero sudah menyampaikan hal ini ke guru matematika Vero? Sudah sih, Pak. Kata guru matematika juga tidak apa-apa. Cuman sayanya yang merasa tidak enak dan merasa selalu tersindir, Pak. Terus kira-kira apa kata dari guru Vero tersebut yang menunjukkan bahwa beliau itu menyindir Vero? Gitu. Sebenarnya tidak ada sih, Pak. Cuman saya merasa malu. Saya merasa guru tersebut menyindir saya. Dan saya merasa selalu tersudut. Dan itu membuat saya tidak nyaman dalam belajar. Kemarin saja nilai matematika saya jatuh, Pak. Oh, begitu. Jadi sekarang jelas ya Vero, bahwa faktanya guru matematika tersebut tidak menyindir Vero, ya kan? Nah, Vero saja yang merasa tidak nyaman. Jadi, karena itu kamu jadi malas belajar, gitu ya. Jadi sehingga nilai Vero itu jatuh atau nilai Vero merasa tidak puas dengan nilai yang Vero dapatkan. Iya sih, Pak. Memang sebelum ujian saya juga tidak sempat belajar, Pak, karena saya banyak menonton film. Karena kalau saya ingat guru tersebut, perasaan saya jadi malas, Pak. Nah, sekarang jadi jelas ya Vero, bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman dan merasa tersindir dan merasa diperlakukan tidak adil itu adalah perasaan dari Vero saja, ya. Berarti kira-kira apa yang Vero akan lakukan ke depan untuk menyelesaikan persoalan atau permasalahan yang Vero hadapi saat ini? Iya, Pak, mungkin ke depannya saya akan berusaha menghilangkan perasaan-perasaan itu, Pak. Tapi kira-kira bagaimana caranya, Pak, supaya saya bisa belajar lebih berkonsentrasi, Pak? Nah, Vero bisa melakukan, ya, ada beberapa cara yang Vero bisa lakukan, ya. Yang pertama Vero bisa melakukan atau melatih kesadaran diri atau yang dikenal dengan istilah mindfulness, ya. Jadi Vero memulai pembelajaran atau memulai pelajaran bisa berhenti sejenak, maksudnya menghentikan aktivitas, kemudian mengatur pola pernafasan sambil berdoa. Dengan demikian, puji Tuhan, nanti Vero bisa konsentrasi dalam belajar
dan lebih tenang, lebih aman, lebih nyaman di dalam proses belajar. Terus selanjutnya kira-kira apa yang akan Vero lakukan selanjutnya? Ya Pak, saya akan mencoba melakukan teknik mindfulness seperti yang Bapak ajarkan tadi, dan saya akan berusaha lagi lebih rajin dalam belajar pelajaran matematika, Pak. Bagus kalau begitu, Vero. Bapak yakin kamu pasti bisa, dan Bapak juga sangat yakin pasti ke depannya nilai matematika kamu lebih baik lagi, ya. Dan percayalah bahwa setiap guru akan senang dan bangga apabila anak muridnya semangat di dalam belajar. Baik Pak, sekali lagi terima kasih Pak. Saya sekarang bisa merasa lebih lega, lebih tenang. Kedepannya saya akan belajar dengan tenang dan nyaman juga Pak. Amin, amin. Syukur kalau begitu ya, Vero. Bapak akan selalu mendukung Vero karena Vero dan semua anak di kelas, anak murid Bapak di kelas adalah di mata Bapak mereka adalah murid yang cerdas. Iya Pak, terima kasih sekali lagi ya Pak. Terima kasih banyak. Oke, baik Vero. Nah, tadi Vero sudah tahu bagaimana mengatasi masalahnya. Nah, sekarang komitmen apa yang Vero akan lakukan untuk menjalankan rencana yang Vero rencanakan hari ini? Kebetulan besok ada waktu belajar matematika, Pak. Nanti malam saya akan mencoba mempelajari ulang pelajaran matematika yang lalu, dan saya akan merefleksikan pelajaran berikutnya. Lalu saya akan melakukan teknik mindfulness sebelum memulai pelajaran, Pak, supaya konsentrasi saya jadi lebih baik. Ya, bagus. Ini komitmen yang sangat bagus, Vero. Nah, dari komitmen yang Vero akan lakukan, kira-kira siapa yang akan membantu Vero untuk menjalankan komitmen itu? Mungkin saya akan mengajak beberapa teman saya, Pak, teman yang tidak ikut privat untuk lebih giat lagi belajar, Pak. Dan saya bersama teman akan menemui guru matematika, dan saya akan meminta maaf karena telah berpikiran yang negatif tentang guru tersebut, dan saya akan meminta tips-tips kepada guru matematika supaya bagaimana belajar yang baik, Pak. Oke, baik kalau begitu, Vero. Sekali lagi, Bapak akan selalu mendukung Vero, ya. Vero juga perlu ketahui bahwa Vero di mata Bapak adalah murid yang sangat cerdas dan Vero tetap semangat ya di dalam belajar. Baik Pak, sekali lagi terima kasih ya Pak. Saya senang sekali karena permasalahan yang saya alami hari ini sudah dapat solusinya. Saya dapat menjadi tenang dalam belajar Pak. Dan terima kasih ya Pak. Baik, sama-sama Vero. Nah, sekarang Vero boleh kembali ke kelas. Vero bisa melanjutkan aktivitas Vero kembali di dalam kelas untuk belajar. Terima kasih banyak ya, Vero. Ya, terima kasih Pak. Oke, ya. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga, Anton. Apa kabarmu hari ini? Ibu harap kamu dalam keadaan yang sehat, semangat, tetap menjaga imun
dan kesehatan dalam belajarnya ya Anton. Ya, puji Tuhan kabar saya sangat baik, Bu. Semoga Ibu dan keluarga Ibu juga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan aman dan nyaman juga, Bu. Amin, Anton. Kira-kira Anton keberatan atau tidak jika siang ini Ibu mengajak ngobrol sebentar? Karena ada yang Ibu mau obrolkan dengan Anton. Oh, begitu ya, Bu. Tidak apa-apa sih, Bu. Kebetulan siang ini saya tidak langsung pulang ke rumah karena masih tunggu adik yang sementara latihan drama. Dan kebetulan juga ada sih yang saya ingin curhatkan ke Ibu. Oh, begitu. Baiklah kalau begitu Anton, mari ke ruangan Ibu saja biar kita bisa ngobrol lebih santai. Ya, baik, Bu. Mari silakan Anton. Ya, Anton, akhir-akhir ini Ibu lihat kamu seperti ada yang sedang kamu pikirkan atau kamu risaukan. Kira-kira apakah ada masalah? Kalau ada masalah, coba sampaikan ke Ibu. Sebagai wali kelas, Ibu kan adalah orang tua kamu di sekolah, Anton. iya sih, Bu. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Terima kasih sekali lagi karena Ibu sudah menanyakan hal ini kepada saya, sehingga saya jadinya agak lebih tenang, Bu. Jadi menurut Anton kira-kira apa masalah yang dihadapi dan kira-kira apa yang ingin Anton lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Baik, Bu. Sebenarnya saya juga malu sih, Bu, untuk menceritakan hal ini ke Ibu. Namun akan semakin membuat saya tidak nyaman kalau saya tidak menceritakan kepada Ibu. Baiklah, Ibu, saya akan cerita. Saya ingin menyelesaikan masalah ini, Bu. Oh, begitu. Baiklah, coba ceritakan masalahmu, Anton. Dan kamu jangan khawatir. Ibu adalah orang tuamu sekolah ini. Jadi, kamu tidak perlu khawatir atau malu-malu. Baik, Bu, kalau begitu terima kasih karena Ibu sudah menyempatkan waktu untuk saya. Ya. Nah, jadi begini, Bu. Saya merasa tidak nyaman dengan mata pelajaran matematika di kelas, Bu. Loh, kenapa? Apa yang membuat kamu tidak nyaman, Anton? Jadi begini, Bu. Guru matematika kami kan membuka les privat di rumahnya itu setiap hari Minggu. Kemudian sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat matematika. Nah, kecuali saya dan satu lagi teman saya di kelas. Saya merasa tidak nyaman, Bu, ketika guru sering menyindir saya dan murid yang lain yang tidak ikut les privat. Dan saya merasa juga, Bu, bahwa nilai yang diberikan pun itu tidak adil, Bu, di kelas. Para murid yang lain yang mengikuti les matematika tersebut mendapat nilai yang lebih baik daripada saya dan teman saya yang tidak mengikuti les privat, Bu. Oh, begitu. Kalau Ibu boleh tahu, kira-kira apa yang menyebabkan kamu tidak ikut les privat matematika seperti yang teman-teman kamu yang lain? Jadi ini, Bu, les itu kan di hari Minggu. Nah, sedangkan hari Minggu ke pasar Minggu untuk berjualan kue, Bu. Oh, begitu ya, Anton. Terus, kamu sudah pernah menyampaikan hal itu ke guru matematika? Sudah sih, Bu, saya sudah menyampaikan ke guru matematika dan kata guru matematika itu tidak apa-apa. Cuman ibu saya saja yang merasa tidak enak. Oh, begitu. Kira-kira
Apa kata dari guru matematika yang membuat kamu merasa tersindir, Anton? Tidak ada sih Bu, cuma saya merasa saja bahwa saya itu selalu tersudutkan tuh di kelas. Itu sangat membuat saya tidak nyaman dalam belajar Bu. Kemarin saja Bu, nilai matematika saya jatuh gitu. Oh, jadi sekarang jelas ya Anton bahwa guru matematika tersebut tidak menyindir kamu. Mungkin Anton saja yang merasa tidak nyaman karena hal itu membuat Anton jadi malas belajar sehingga nilai Anton jadi jatuh. Iya sih Bu, memang sebelum ujian kemarin saya tidak sempat belajar Bu, sebab saya keasikan nonton film. Habis kalau diingat-ingat Bu, guru-guru tersebut, perasaan saya jadi malas Bu untuk belajar. Nah, sekarang jelaskan Anton bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, merasa tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil, itu adalah perasaan Anton saja. Berarti apa yang akan Anton lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut? Iya Bu, saya akan berusaha untuk menghilangkan perasaan-perasaan itu tadi Bu. Tetapi kira-kira bagaimana caranya ya Bu, agar saya bisa konsentrasi? Oh, kalau begitu Anton, kamu bisa melakukan melatih kesadaran diri atau yang disebut dengan istilah mindfulness. Jadi sebelum memulai pelajaran matematika, kamu menghentikan semua kegiatan yang kamu lakukan. Kemudian kamu mengatur pola pernafasan sambil berdoa. Dan dengan demikian Anton, nanti kamu bisa konsentrasi dan belajar dengan lebih tenang. Iya Bu, saya akan mencoba melakukan teknik mindfulness yang seperti Ibu sudah sampaikan di kelas dan juga yang seperti Ibu sudah ajarkan. Dan saya juga Bu akan berusaha untuk lebih rajin lagi di dalam belajar mata pelajaran matematika Bu. Ya, bagus itu Anton. Ibu yakin kamu pasti bisa. Dan Ibu juga yakin bahwa nilai matematika kamu ke depannya akan lebih baik. Percayalah bahwa setiap guru akan menjadi senang dan bangga apabila memiliki murid seperti Anton yang semangat dalam belajar. Baik Bu, sekali lagi Anton ucapkan terima kasih banyak Ibu, karena dengan begini pikiran saya jadi lebih lega Bu. Ke depannya saya akan terus dapat belajar dengan tenang dan nyaman. Amin. Ibu akan mendukung selalu kamu. Kamu di mata Ibu adalah murid yang cerdas, Anton. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana hari ini, Anton? Kebetulan besok adalah waktu belajar matematika kita di kelas. Nanti malam saya akan mencoba mempelajari ulang Bu materi-materi pelajaran matematika yang lalu. Dan saya akan mencoba merefleksikan pelajaran berikutnya. Oh, bagus. Lalu siapa yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen ini? Teman saya yang privat. Nah, lihat lagi di dalam belajar Bu. Dan saya juga akan menemukan guru matematika dan akan meminta maaf. Dan saya juga akan minta tips bagaimana belajar matematika dengan bijak. Nah, baik itu Anton. Amin. Sekali lagi Ibu akan selalu mendukung kamu karena kamu di mata Ibu adalah murid yang cerdas. Jadi semangat terus dalam belajar ya Anton. Baik Bu, saya senang sekali hari ini karena Ibu sudah sangat membantu saya untuk menyelesaikan masalah-masalah saya. Baik Ton, hari ini
Ibu merasa senang karena kamu sudah merasa lega, merasa nyaman, kamu sudah mendapatkan semua yang kamu menjadi ganjalan dalam hati kamu. Baik, sekarang silakan kamu pulang. Baik Bu, terima kasih banyak Bu. Sekali lagi saya pamit ya Bu ke kelas. Iya Anton, sama-sama.